Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Jafirma akan menjelaskan materi tentang biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang sifatnya statis walau terdapat perubahan dari segi jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Biaya ini akan terus-menerus ada walaupun perusahaan sedang tidak melakukan aktivitas apapun. Contohnya, sewa gedung, gaji karyawan, pajak, asuransi, dan biaya cukai. Namun, apabila biaya tetap disandingkan dengan unit produk, akan menghasilkan gagasan yang berbeda. Apabila produksi yang dilakukan kian meninggi, maka biaya tetap per unitnya akan semakin menurun. Sebaliknya, apabila produksi yang dilakukan semakin menurun, maka biaya tetap per unitnya akan semakin meninggi. Ada dua jenis biaya tetap. Yang pertama, biaya tetap yang telah ditentukan, artinya biaya yang dikeluarkan untuk menjaga eksistensi perusahaan. Yang kedua, biaya tetap kebijakan, artinya biaya yang dikeluarkan berdasarkan kebijakan manajemen perusahaan. Saya akan menjelaskan materi tentang memahami perhitungan titik impas atau break-even point usaha kerajinan dari bahan limbah yang berbentuk bangun ruang. Biaya tidak tetap atau yang disebut dengan variable cost, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan secara berubah-ubah yang didasarkan oleh jumlah produk yang diproduksi. Di sini saya akan membahas tentang taksiran harga jual dan contohkan satu produk kerajinan bangun ruang. Apa itu taksiran harga jual? Harga jual merupakan sejumlah kompensasi uang ataupun barang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang atau jasa. Perusahaan selalu menetapkan harga produknya dengan tujuan produk tersebut terjual laku dan memperoleh laba yang maksimal. Jadi kesimpulannya, harga jual sama dengan biaya produksi ditambah markup. Markup yang artinya keuntungan tambahan yang bisa agen dapatkan dari konsumen. Di sini membahas taksiran harga jual. Rumusnya HPP tambah dalam kurung HPP kali persentase keuntungan yang diinginkan. Keterangannya sebagai berikut. Saya ambil contoh pada produk Gucci. Harga pokok penjualan pada Gucci Rp200.000, persentase keuntungan 100%, pajak penjualan 10%. Jadi harga jual pada Gucci yang Anda berikan yaitu masukkan rumus, lalu nilai ketahui Rp200.000 tambah dalam kurung Rp200.000 kali 100%, sama dengan Rp400.000. Pajak konsumen Rp200.000 kali 10% sama dengan Rp20.000. Jadi total harga jual pada Gucci, harga jual tambah pajak konsumen Rp400.000 tambah Rp20.000 sama dengan Rp420.000. Keuntungan pada Gucci tersebut yang kita dapatkan adalah Rp200.000. Perkenalkan, nama saya Kansa Tasya Nabila dari kelas 11 IPA A. Akan menjelaskan tentang break-even point atau BEP. Nah, BEP itu sendiri adalah istilah ekonomi yang menunjukkan total keuntungan sebuah usaha setara atau sama dengan modal yang udah dikeluarin. Hal tersebut terjadi karena biaya produksi merupakan hal yang paling berpengaruh terhadap penetapan harga jual dan begitu sebaliknya. Sehingga dengan penentuan BEP tersebut bisa diketahui berapa jumlah barang dan harga pada penjualan. Untuk menentukan BEP sendiri perlu beberapa hal berikut. Pertama, tingkat laba yang menjadi target dalam suatu periode. Yang kedua, kapasitas produksi yang tersedia. Yang ketiga, besarnya biaya yang harus dikeluarkan seperti biaya tetap dan biaya variabel. Saya Feby Kasafitri dari kelas 11 MIPA A akan menjelaskan tentang komponen dan rumus BEP atau break-even point. Yang pertama yaitu komponen BEP. Komponen BEP terdiri dari 3. Yang pertama, fixed cost atau FC, yaitu biaya tetap atau konstan. Yang kedua ada variable cost atau VC, yaitu biaya per unit yang bergantung pada tingkat volume produksinya. Yang ketiga ada selling price atau harga jual per unit. Ada pula rumus BEP terbagi menjadi 2, yaitu rumus BEP berdasarkan unit, yaitu BEP sama dengan FC per P dikurang VC. Dan rumus BEP berdasarkan penjualan, yaitu BEP sama dengan FC per 1 dikurang dalam kurung VC per P. Istilah ini disebut juga dengan margin kontribusi per unit. Ada pula keterangan dari rumus tadi yaitu FC atau fixed cost, VC atau variable cost,
P yaitu price, dan S adalah sales volume. Baiklah, di sini saya memiliki satu contoh soal mengenai mencari BEP atau break even point. Jika diketahui dalam sebuah soal beberapa hal berikut. Yang pertama, total biaya tetap atau FC yaitu 200 juta, total biaya variabel atau VC yaitu 80.000, dan harga jual per unit atau P yaitu 100.000. Tentukanlah yang pertama BEP unit dan yang kedua BEP penjualan. Untuk mencari BEP unit, maka rumusnya sama dengan FC per VC dikurang, P dikurang VC. Jadi sama dengan 200 juta per 100.000 dikurang 80.000 sama dengan 200 juta per 20.000 sama dengan 10.000 per 20.000 sama dengan 10.000. Nah, yang kedua itu adalah BEP penjualan. Rumusnya FC per 1 dikurang VC per P. Itu sama dengan 200 juta per 1 dikurang 80.000 per 100.000. Setelah saya cari, hasilnya adalah 1 miliar. Beginilah cara untuk mencari BEP. Nah, di sini kami menyimpulkan yang pertama, memahami perhitungan titik impas atau break even point usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang meliputi biaya tetap, biaya tidak tetap, taksiran harga jual, dan perhitungan titik impas. Lalu yang kedua, menganalisis strategi promosi produk usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang meliputi mengenal konsumen dan pesaing, strategi promosi, rencana promosi, dan media promosi. Ragamu mungkin terbelenggu, namun tidak dengan jiwamu untuk mengepakkan sayapmu selebar-lebarnya. Mungkin problem saat ini memingit ragamu untuk bertengger di pondok tercinta, tapi tidak untuk memperjuangkan hakmu. Stay at home, sendiri aja dulu, lawan COVID-19.